Halo semua, selamat malam, selamat datang di episode pertama podcast kita. Sedang banget nih akhirnya kita bisa bertemu dengan kalian. Jadi untuk malam ini, topiknya tuh seru, tapi juga penting banget nih buat dunia bisnis, yaitu manajemen risiko dan regulatif compliance. Nah, jangan keburu takut dulu ya dengar istilah-istilah ini. Kita bakal bahas dengan bahasa sederhana biar gampang dipahami. Bagaimana perusahaan bisa tetap bertahan, berkembang, dan dipercaya banyak pihak. Oke, langsung aja. Farida, sebenarnya apa sih manajemen risiko itu? Nah, jadi gini, manajemen resiko itu seperti payung yang kita bawa sebelum hujan. Perusahaan berusaha mengenali resiko, misalnya resiko operasional, keuangan, sampai reputasi, lalu disiapkan strategi supaya dampaknya enggak terlalu parah. Wah, jadi bukan sekedar menghindari masalah, tapi juga memastikan bisnis tetap bisa jalan walaupun ada hambatan ya. Nah, tepat sekali. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih siap menghadapi berbagai skenario. Kalau regulatory compliance, itu apa bedanya sih dengan manajemen risiko? Hmm, Compliant itu intinya kepatuhan. Perusahaan harus taat pada aturan, hukum, atau standar yang berlaku. Kalau dilanggar ya, misalnya, resikonya bisa kena denda, sanksi, bahkan kehilangan reputasinya. Hmm, jadi ibaratnya kalau manajemen resiko itu strategi bertahan, compliance ini seperti rambu lalu lintas yang harus dipatuhi biar nggak celaka di jalan. Nah, perumpamaan itu tepat banget. Dengan patuh aturan, perusahaan bisa lebih dipercaya oleh pelanggan dan investor. Oke, kalau manajemen risiko dan kompleks ini digabung, kira-kira apa sih efeknya buat perusahaan? Hmm, Efeknya besar. Pertama, strategi bisnis jadi lebih selaras dengan kewajiban hukum. Yang kedua, operasional lebih efisien karena nggak ada kerja double. Dan yang ketiga, reputasi meningkat dan akhirnya perusahaan bisa lebih efektif dan kompetitif. Oke, jadi bisa dibilang ini bukan cuma tentang bertahan, tapi juga soal menciptakan peluang baru ya. Nah, betul, dengan mengelola resiko sekaligus taat aturan, perusahaan bisa fokus pada inovasi tanpa harus khawatir dengan masalah hukum atau kerugian yang sangat besar. Oke, tapi ada nggak sih tantangan dari penggabungan kedua hal ini? Hmm. Iya, ada. Misalnya, kompleksitas aturan yang berbeda-beda di tiap negara, kurangnya sumber daya manusia yang paham, koordinasi antar departemen yang belum mulus, sampai kebutuhan teknologi untuk memantau data risiko dan kepatuhan. Wah, jadi kuncinya bukan cuma punya sistem, tapi juga harus ada kolaborasi dan investasi di teknologi ya. Nah, tepat sekali. Dan yang paling penting, komitmen dari perusahaan itu sendiri. Oke, jadi kesimpulannya, manajemen risiko dan kompetensi itu bukan hal yang terpisah ya, tapi justru saling melengkapi. Oke, kalau digabung hasilnya bisa bikin perusahaan lebih efisien, dipercaya, dan bahkan lebih inovatif. Nah, benar. Intinya, perusahaan yang mampu mengintegrasikan keduanya akan lebih siap menghadapi perubahan bisnis dan regulasi di masa depan. Oke, mantap. Terima kasih Farida buat sharingnya hari ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.